Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau sangat baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai hari ini, dan kami sungguh rasakan penyertaan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan suara-Mu. Berikan kami pengertian-pengertian lebih dalam lagi tentang rahasia kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya lebih lagi. Dan juga jemaat-Mu, Tuhan senantiasa pelihara, memberikan pengertian lebih dalam lagi daripada firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini kita melihat satu kisah bagaimana tentang domba yang hilang. Nah, domba yang hilang ini menggambarkan tentang pribadi pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang-orang yang perlu dipulihkan. Inilah gambaran domba. Kan Yesus bikin perumpamaan begini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat perhatian kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang hidup dalam persimpangan, orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, orang-orang yang kondisi keadaan situasinya secara rohani sangat membutuhkan pertolongan. Nah, kalau kita hidup sekarang ini, kita bisa melihat bahwa banyak orang, apalagi sebagai akibat COVID-19 ini, banyak orang stres, banyak orang khawatir, banyak orang yang hidup ini merasa hampa, merasa sepi. Kenapa terjadi? Karena ada goncangan dari ekonomi. Nah, tapi itu Tuhan izinkan supaya orang kembali mencari Yesus. Kembali hatinya kepada Yesus. Karena beberapa orang walaupun datang kepada Yesus dengan motivasi, dia menempatkan Yesus itu sebagai dokter saja, karena dia membutuhkan kesembuhan. Ada juga menempatkan Yesus itu sebagai menteri keuangan, karena perlu pemulihan ekonomi. Tetapi dengan berita pada saat pagi ini yang Yesus gambarkan, bahwa kedatangan Yesus itu mencari orang sakit, orang yang sangat butuh pertolongan, bukan sekedar kebutuhan ekonominya berubah, bukan sekedar orang yang sakit disembuhkan, tetapi secara rohania, di mana orang tersebut
hidup dalam persimpangan dan tidak tahu kemana harus pergi dan apa harus dilakukan. Itulah peran para hamba-hamba Tuhan, peran para pelayan, menuntun mereka kemana. Mereka dituntun supaya mengenal Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada jalan. Hanya Yesus satu-satunya. Jadi ketika ada satu orang saja dituntun, diarahkan, dibimbing, dan mengenal Yesus secara pribadi. Tadi katakan di akhir kalimat, ada satu sukacita yang sangat besar terjadi. Melebihi daripada yang 99 orang. Seperti domba tadi yang tinggalkan. Nah, ini yang sangat penting kita paham. Makanya ayat ini tidak sekedar dibaca, tapi perlu perenungan. Dan perenungan ini bukan hanya setengah jam atau 1 jam, tapi menjadi perenungan sepanjang hidup kita. Dan kita bisa memahami apa artinya perumpamaan ini. Dan dari sini kita bisa mengerti dan memahami tentang kedalaman hati Yesus sesungguhnya. Dia rela meninggalkan surga dan datang ke dunia hanya dengan tujuan supaya setiap orang diselamatkan. Setiap orang mengenal bahwa Yesus sesatunya jalan kebenaran itu. Di luar Yesus tidak ada jalan. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Nah, berita ini harus sampai. Dan tugas ini bukan hanya kepada seorang pribadi namanya pendeta atau penginjil. Tapi tugas ini buat setiap orang yang mendengarkan berita ini. Dan tugas ini perlu disampaikan. Satu orang membawa satu orang membawa satu orang, seperti mata rantai yang tidak putus seperti itu. Saya yang percaya bahwa bagaimana Tuhan berkarya memakai setiap orang dan pengurapan Tuhan atasnya, bahkan jiwa-jiwa yang lain itu juga mampu membawa jiwa-jiwa lagi dengan apa yang disampaikan. Dia mampu juga menjelaskan hal yang sama kepada orang lain juga. Dan inilah yang namanya penginjilan yang efektif, penginjilan yang berdampak, penginjilan yang mengubah hidup. Dan Tuhan mau kita memiliki sikap untuk perhatian kepada dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, kita melakukannya. Jadi pagi hari ini, pertama, kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan mengasihi. Mengasihi jiwa-jiwa itu kita tidak mampu lakukan dengan segenap hati tanpa kita memiliki sebagaimana dalam hati Yesus, kasih yang dalam dari hati Yesus. Maka kita perlu terus merenungkan dan kita mengingat bagaimana juga kita sebelumnya. Kita dulu jauh, kita dulu tersesat, kita tidak mengerti apa itu kebenaran, tidak mengerti itu apa jalan, tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi lewat seseorang kita bisa mengenal itu, karena orang itu menjelaskan, orang itu menuntun kita, membawa kita kepada Yesus. Dan pengalaman yang sama juga Tuhan mau supaya kita mengerjakan hal yang sama. Jadi sikap perhati seperti itu sangat penting.
Kalau kita sudah memiliki seperti apa Yesus miliki, yaitu sikap hati berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, dalam hati kita ini bagaikan api yang tidak mudah dipadamkan, seperti air bah yang tidak mudah untuk dibendung, karena sumbernya ada dari surga dan mengalir ke dalam hati kita, sehingga kita bisa berkata, selama hidupku ada kesempatan Tuhan beri, aku mau lakukan dengan setia untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang, yang terbelenggu, yang tersesat, dan kita berkata seperti demikian. Dan saya percaya bahwa doa-doa yang kita naikkan dan setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan terus pasti punya hasil. Pasti ada perubahan. Nilai-nilai hidup kita berubah. Kita mengalami bagaimana lautan Tuhan. Walaupun kita seorang diri, tapi kita tidak merasa seorang diri. Karena Yesus tetap bersama dengan kita. Sesuai janjinya, dia tidak pernah tinggalkan, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap bersama dengan kita. Nah, itulah artinya tentang perumpamaan domba yang hilang ini. Kalau kita memahami dengan jelas, apa saja pun yang kita kerjakan, semuanya itu bermuara kepada penjangkauan jiwa-jiwa. Apa saja yang Tuhan miliki, kita bisa gunakan semua untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Karena apa yang ada pada kita, itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memberi. Dan Tuhan mau supaya ini semua kita lakukan untuk menunjang proyek mega ilahi Tuhan. Sehingga pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, kita semua bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kita bisa menerima mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita yang setia di dalam ladang Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman. Tetapi biarlah Tuhan Engkau menjabarkan dalam hati kami lebih dalam lagi tentang isi hati-Mu Tuhan kepada jiwa-jiwa. Berdoa Tuhan, Engkau berikan penjelasan kepada setiap orang yang kami ketemu, setiap orang yang dimana kami bisa saksikan bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Urapi kami, beri kami roh yang menyala untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dalam persimpangan. Terima kasih Tuhan. Kami selama ini kurang begitu memahami dengan jelas. Tetapi Roh Kudus menjabarkan dalam hati kami, menjelaskan kepada kami, sehingga kami Tuhan melirik, mengarahkan seluruh perhatian kami kepada jiwa-jiwa yang sangat haus, sangat lapar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan sekarang kami akan tutup dan kami akan akhiri. Damai sejahtera, sukacita, kasih dari Kristus, impian kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai ibadah kita, Tuhan memberkati kita semua.